Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini Bapa ada di surga. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Dia memakai saya sebagai gembala untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Tinggal sekarang bagaimana kita mau meresponi, kita mau membuka hati, kita tangkap ini dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu kita bukakan di dalam Galati 6, kita boleh membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Galati 6 ayatnya yang pertama kita boleh membaca ayat pertama sampai dengan 10. Perikop di sini menuliskan saling membantu. Semua sudah dapat ya, saling membantu. Dan segampang itu kita bisa melakukan saling membantu. Saling menolong-nolonglah kamu. Kalau kerohanian kita tidak bagus, dah kira mau. Ya, oke, baik. Saudara-saudara, ayat pertama, kalau seorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Ayatnya yang kedua, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Kalau seorang menyangka dirinya penting padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik ya boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah membandingkan dengan apa yang dilakukan orang lain. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Orang yang menerima pengajaran Kristus hendaklah membagi dengan gurunya semua yang baik yang ada padanya. Jemaat Tuhan, ayo kita baca. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Oke, ayat 7 kita ulang sekali lagi yang keras semua. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya. Tetapi kalau ia menanamkan menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Ayo jemaat yang keras, sebab itu jangan kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Jadi selama ada kesempatan bagi kita, sama-sama hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama sekali lagi kepada saudara-saudara kita yang seiman. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kita sudah membaca. Dan saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, dan simpan di dalam hati. Bukan hanya membaca, mendengar, simpan di dalam hati, dan tidak melakukannya. Tetapi Tuhan mengatakan, dan kita melakukannya. Itu dikatakan orang yang paling berbahagia. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita merenungkan apakah kita saat ini sudah mendengar firman Tuhan? Tentu. Kita sudah baca? Tentu. Kita sudah simpan dalam hati? Tentu. Apakah kita melakukannya? Itu yang susah. Itu yang susah. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan di sini perikopnya dikatakan salinglah membantu kamu. Ya, salinglah membantu kamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Galati.
Kepada jemaat di Galati, Rasul Paulus mengatakan, kamu harus jadi orang, kamu harus jadi jemaat saling membantu. Ya, yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit, yang senang membantu yang susah. Tentu yang dibantu itu adalah orang-orang yang ada di bawah. Yang atas yang membantu. Dan mungkin orang yang di bawah membantu orang yang di atas. Tidak. Dari atas yang membantu kepada kita. Nah, pagi hari ini kita diarahkan untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya kita mendengar saja dan kita harus melakukan. Dikatakan di sini kita harus saling membantu. Ya, orang yang sudah percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ini kerohanian kita sudah bagus, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tentu kita rindu untuk melakukan yang baik. Karena apa? Pikiran kita sudah dirubah. Hati kita sudah dirubah. Jadi artinya mindsetnya kita ini sudah dirubah. Rubah seperti apa? Rubah seperti Kristus. Sekali lagi, rubah seperti apa? Rubah seperti Kristus. Apakah bisa? Bisa. Banyak kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang sudah dirubah. Seperti siapa? Rasul Paulus. Dia sudah dirubah sama Tuhan. Kalau dulu sebelum dia bertobat, hidupnya itu penuh dengan kedagingan. Hidup itu penuh dengan kejahatan. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus berubah. Berubah. Maka itu kalau sudah berubah kita pertahankan. Kita tumbuhkan terus. Jangan sudah berubah kita kembali lagi. Mohon maaf seperti minggu lalu. Seperti anjing kembali lagi ke muntahnya. Seperti babi kembali lagi ke bunga kubangannya. Jadi kalau kita sudah berubah seperti Rasul Paulus, dia berusaha sehingga dia berkata kepada Timotius, Timotius, aku ini sudah berusaha sampai akhir. Ya, aku sudah berkemenangan, tinggal menunggu waktunya kapan saya wa inna lillahi rajiun atau kapan saya meninggal dan saya sebentar lagi sudah meninggal. Dia tahu. Dan pagi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita jemaat Tuhan. Supaya saling memperhatikan, saling membantu kepada orang-orang. Kalau kerohanian kita tidak bagus, rohaninya tidak tumbuh, dak kira mau. Karena apa? Hidup masih di dalam keduniawian. Hidup masih ada dalam kedagingan. Kita tahu Galatia 5 ayat 19. Yang hidup dalam kedagingan. Dan juga Galatia 5 ayat 22. Hidup di dalam buah roh. Beda. Orang yang hidup dalam kedagingan itu kehidupannya masih duniawi. Dan mungkin mau memperhatikan. Mungkin dia mau tolong orang itu karena apa? Ada udang di balik batu. Kalau hanya dia suruh tolong orang saja dengan cuma-cuma macam begitu, enggak. Itu orang yang mindsetnya sudah rubah. Itu orang yang hidupnya penuh dengan buah roh. Kita melihat Galatia 5 ayat 22. Coba, buah roh itu apa? Buah roh itu Galatia 5, buah roh itu adalah kasih. Kalau orang yang sudah dirubah sama Tuhan, itu hidupnya penuh dengan kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Saya ingat pagi hari ini Ibu Melani ada di sini. Tadi waktu saya baca tentang kasih, saya ingat senantiasa dia ngomong, di mana kasihmu? Dia bilang. Dari mulai ikut Tuhan Yesus, saya pegang terus. Dulu tidak berbicara kasih, lama-lama kasih. Yang paling penting kasih, kasih. Dan pernah waktu itu saya ajak sama dia di sini, dia datang, dia menyaksikan, dan dia berbicara tentang kasih. Apakah sampai saat ini masih tetap ada kasih? Kita berdoa supaya masih tetap ada kasih. Kalau ada buah roh di dalam kehidupan kita, kita lihat sekali lagi. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan.
ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah kita ini masih ada kasih apa tidak? Kita apa sudah berubah apa tidak? Kalau kita belum berubah, kita melihat Galatia 5 ayat 19. Kalau kita belum berubah, kita melihat Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata adalah apa? Suka cabul, kecemaran, hawa nafsu, emosinya tidak memedak-medak terus. Kita melihat di sini penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, suka berkelahi, iri satu sama lain. Itu berarti orang yang belum bertobat, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Lanjut, ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu resiko orang yang hidup di dalam kedagingan. Dan satu saat dia akan pulang. Dan tidak ada tempat di kerajaan surga. Kok bisa Bapak omong macam begitu? Karena ada ayat. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang berkata ini bukan saya hamba Tuhan. Yang berkata itu adalah kebenaran. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita boleh merenungkan apakah kita ini sudah ada perubahan apa tidak. Kalau kita sudah ada perubahan, pasti kita setia datang kepada Tuhan. Apalagi hari ini minggu yang pertama ada perjamuan kudus. Saya melihat ada beberapa jemaat, ada perjamuan kudus. Mereka bagaimanapun mereka berusaha tidak bisa ada perjamuan kudus. Saya harus datang. Karena masih ada kesetiaan di dalamnya. Tapi kalau kesetiaannya sudah tidak ada, sudah kosong. Bahasa Mandarin bilang sudah luncu, sudah turun, hilang. Dia tidak peduli ini perjamuan kudus. Yang penting sekarang saya happy, saya happy, saya happy. Ya. Kami ada perkumpulan reuni orang-orang Sumba. Diminta supaya saya hadir. Saya tanya dulu, hari apa? Kalau ada hari kegiatan-kegiatan gereja, tidak bisa. Apapun tidak bisa. Ya. Tapi kalau ada hari kosong, oke, saya pertimbangkan. Dan saya akan melihat yang nanti datang ini orang-orang yang apa. Kalau orang hanya datang sombong menunjukkan kekayaannya dan lain-lain, saya rasanya malas ya. Tapi kalau orang yang datang itu orang rendah hati, orang yang cinta Tuhan, senang. Karena apa kita tahu? Gelap dengan terang itu tidak bisa dipersatukan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada roh Tuhan dalam hidup kita, Tuhan masih berdiri terus dalam kehidupan kita, itu pasti kesetiaan itu ada. Ya. Kedagingan itu sudah satu persatu. Tentu tidak bisa semua. Kita hapuskan semua kedagingan ini. Tetapi percaya ada Roh Kudus yang memampukan kepada kita untuk kita lepaskan semua satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Tapi kita membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, sudah tidak bisa. Maka itu orang satu saat Tuhan kita Yesus Kristus datang sebagai Raja ke dunia. Dia akan menjemput kita. Kita ini posisi apa? Posisi kambing atau posisi domba? Kambing pasti tertinggal. Domba ikut pengangkatan. Masuk di dalam pesta anak domba Allah. Kambing ini kemana? Ke Antikris. Dan saat itu Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Di situ siksaan-siksaan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seperti itu lagi. Yang begitu berat selama 3,5 tahun. Tetapi tidak ada Roh Kudus. Kalau sekarang kita punya persoalan, masalah, kita masih bisa berteriak kepada Tuhan. Roh Kudus tolong mampukan saya. Kuatkan saya supaya saya bisa menghadapi masalah ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang bisa melakukan kebenaran ini adalah orang yang sudah dirubah mindsetnya. Tolong jangan tidur.
Orang yang sudah dirubah mindsetnya, orang yang sudah dirubah tabiatnya, orang yang sudah dirubah attitude-nya. Bagaimana kita merenungkan sejenak, apakah kita sudah berubah? Saya menyampaikan ini, saya juga merenungkan. Apakah saya juga sudah berubah apa tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan tuntut kepada kita berubah. Coba kita melihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita katakan saya dalam Kristus. Saya dalam Kristus, Tuhan tahu hati saya. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Jadi kita dalam mengiringi Tuhan, apakah sudah ada satu perubahan dalam hidup kita? 25 tahun gereja ini, Tuhan percayakan sama saya, kurang lebih 300 lebih sekian orang saya baptis. Saya gembalakan mereka. Ya, ada. Pertama mereka berubah. Dan akhirnya mereka sudah hilang satu persatu, sudah lain lagi. Saya hanya memikirkan, jangan ya, kita tidak boleh ya. Sudah berubah, habis itu kita tinggalkan Tuhan, kita kembali ke habitatnya. Jangan loh, gak boleh loh. Ya. Kenapa kebanyakan orang-orang itu berubah? Karena mungkin doanya sudah terjawab. Kenapa orang itu berubah? Mungkin karena kedudukannya sudah ada di atas. Kenapa orang berubah? Karena dia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Kenapa berubah? Karena pertumbuhan rohaninya tidak bagus. Tetapi saya pesan, jangan sampai kita berubah. Tolong dikeluarkan fotonya. Ini ada teman saya, cinta Tuhan dulu. Ya, ini ada teman saya, tolong ya. Cinta Tuhan dulu. Dulu cinta Tuhan luar biasa. Ya. Tapi karena dia sudah diangkat, ya manusia begitu, miskin tahan, soge tahan. Tapi karena sudah diangkat Bapak Ibu, dia sudah lupa. Dia kejar itu duniawi terus, dia kejar itu duniawi terus, dia kejar, dia dapat. Bukan tidak dapat. Tetapi ingat, duniawi itu yang kita kejar, kalau bukan daripada Tuhan, tidak kekal. Satu kali saat dia akan jatuh. Kami saudara Alek khotbah. Lihat, kita melihat bos kita itu siapa. Kalau bos kita itu mamon, ya sebentar akan jatuh. Kalau bos kita itu duniawi, pasti akan jatuh. Karena yang menopangkan tidak ada. Kalau bos kita itu Tuhan, Yesus, kita tidak akan mati. Kita melihat. Saya hanya mendapatkan ini, saya coba, saya sharing. Banyak teman-teman saya yang saya melihat seperti ini. Kita melihat ini. Ya, pagi-pagi jam 5:15 dia sudah duduk di pinggir kolam. Dia stres, dia pusing. Dia pernah datang tunjukkan kepada saya. Pak Herman, lihat ini semua ini. Ini dulu punya saya semua ini, dia bilang. Ini semua ini punya saya. Ya, semua ini punya saya. Ini lahan semua ini punya saya. Ya, tapi sekarang dia punya lahan sisa sedikit. Habis demi satu, habis. Waktu kena pada waktu COVID-19, di situ yang Tuhan izinkan dia mati. Ya, dan saat ini dia punya tanggungan kurang lebih ada 200 miliar. Dia pusing sekarang. Mau jual asetnya tidak bisa. Pelelangan dari bank itu sudah ada semua. Utang di luar begitu banyak. Bayar bunga sudah tidak bisa ratusan juta. Pusing, kepalanya mau pecah. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang pertama, saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Inilah. Kalau kita tahu orang ini melakukan dosa, dulu sudah di dalam Tuhan, ya, kita bimbing mereka.
Jangan, tidak boleh. Engkau sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Mengaku dengan mulut, hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan engkau mundur daripada Tuhan. Jangan, resikonya terlalu tinggi. Tidak 1 hari engkau jatuh, akan 2 hari engkau jatuh. Tidak 2 hari engkau jatuh, akan 3 hari engkau jatuh. Satu saat, Cungyu Itian, Pengkhotbah 3 ayat 11, pasti engkau jatuh. Saya bukan menyumpahi, tidak. Ini adalah kebenaran. Ada satu waktu, pasti. Karena apa? Engkau sudah meninggalkan Dia. Engkau sudah meninggalkan Dia. Yeremia 17 ayat 13. Engkau sudah meninggalkan Dia. Sumber pengharapan kau sudah tinggalkan Dia. Tinggal dalam segala hal. Jadi tidak ada yang menopang kamu lagi. Dan saya banyak belajar. Ya, bukan hanya belajar dari Alkitab. Saya banyak belajar dari teman-teman. Saya banyak belajar orang yang meninggalkan Tuhan. Oh begini. Saya banyak belajar orang yang angkat kepala. Saya banyak belajar. Maka itu saya hanya melihat. Hankolian ya. Arti bahasa Mandarin bilang, Hankolian, sangat kasihan mereka ya. Hidup mereka hanya dihitung dengan uang. Ini karena uang, kita melihat gambarnya tadi. Ya. Pagi-pagi dia sudah sumpah Bapak Ibu. Ya, tolong agak cepat ya. Pagi-pagi sudah sumpah, tangan sudah begini. Telepon kiri, telepon kanan, telepon kiri. Bingung, malam sudah tidak tidur. Kadang tengah malam kontak saya. Tidak bisa tidur, stres. Ini loh yang saya jadi gembala, jaga diri saya. Jangan sampai saya seperti itu. Memulai dengan roh, saya akhiri dengan daging. Karena risikonya terlalu berat, sangat berat. Ini ujungnya dia sudah mau dipenjarakan. Ya, mau penjarakan. Maka itu apa yang dikatakan tadi di dalam ayat 1, coba terjemahan sehari-hari. Di dalam Galatia 6 ayat 1, terjemahan sehari-hari, tolong ya. Terjemahan sehari-hari, agak cepat sedikit sayang. Ya. Saudara-saudara, kalau seorang didapati melakukan dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Allah. Hendak kalian yang hidup menurut roh Allah. Maksudnya kamu yang berrohani. Kamu yang tingkat rohaninya ada di atas. Dikatakan di sini, apa? Dikatakan hendaklah kalian hidup menurut roh Allah. Membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar. Karena mereka sudah keluar daripada jalan yang benar. Firman Tuhan mengatakan, apa Rasul Paulus kepada Timotius? Di dalam hari-hari yang terakhir ini ada begitu banyak orang sudah tidak lagi suka menerima ajaran-ajaran yang benar. Sudah tidak mau. Mereka suka mencari dongeng-dongeng yang mengenakan telinga. Tidak mau. Orang yang menegur dosa sudah tidak mau. Sehingga apa yang dikatakan? Kamu membimbing orang ini supaya kembali ke dalam jalan yang benar. Dengan kasih, dengan lemah lembut. Jangan kita lihat orang sudah jauh daripada Tuhan. Orang sudah mundur kepada Tuhan, kita biarkan. Saya dulu kalau ada orang yang sudah mundur daripada Tuhan, saya berusaha. Saya ngomong. Ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima. Tapi yang bisa terima sedikit sekali. Yang tidak bisa terima banyak sekali. Ya sudah, miyupan fa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa apa? Kita berdoa. Kita berdoa. Karena apa? Memang Alkitab sudah mengatakan alangkah sukarnya orang beruang itu masuk di dalam kerajaan surga. Memang. Susah. Hanya bisa satu, kita berdoa.
Ini teman saya bicara sama dia. Sampai sekarang dia masih tetap pertahankan dengan kekuatan dia. Itu pikirannya, hatinya sudah buta. Jadi pikirannya sudah, kita berbicara sudah tidak bisa masuk lagi. Ya sudah, kita hanya berdoa. Kita hanya bisa berdoa. Firman Tuhan mengatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Orang ini biar rohnya kita kembali kepada Tuhan. Tapi tubuhnya binasa. Karena dosa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus tahu. Ada di sekeliling kita. Ada orang-orang yang sudah jalan salah. Sudah mulai keluar dari jalan salah. Keluar dari jalan Tuhan. Keluar dari kepercayaan Tuhan kepada kita. Ya, kita harus ngomong. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Karena susah. Orang itu kalau sudah berbicara susah. Tidak bisa, kita harus berbicara. 25 tahun. Tanggal 10 ini kita memperingati gereja kita 25 tahun. Ya, itu saya lihat kemarin. Anak kita ada buat satu di sini 25 besar. Saya tanya, aduh kok besar sekali, berapa ini, kok mahal ini? Ya, dibuat oleh saudara Kesia dengan Andre. Besar. Ya, 25 tahun. Selama 25 tahun, saya mulai merenungkan satu persatu apa yang Tuhan taruh kepada saya. Merenungkan apa? Saya mulai merenungkan si A. Dulu dia ada dalam dosa. Waktu saya menangkan dia, saya mulai bimbing dia, Dia mulai naik ke atas, sudah mulainya larinya kemana. Saya mulai ingatkan lagi satu lagi nih, orang ini. Bagaimana, waktu dulu bagaimana. Saya mulai menangkan lagi sama dia, bawa, saya bimbing lagi sama dia. Dan sekarang mereka semua sudah tidak ada. Di mana orang-orang itu? Saya selidiki, saya mencari kebenaran. Ternyata orang-orang itu, mereka cuma haukan puauce. Mereka sekarang dalam keadaan betul-betul susah. Karena memang orang yang meninggalkan sumber air kehidupan, dia akan diizinkan dipermalukan. Ini teman saya, kalau kita sudah kumpul sama-sama, namanya dia main diomongi terus. Itu lihat orang ini, lihat orang ini, lihat orang ini. Tapi kan susah untuk kita berbicara, itu susah. Karena apa? Kaki, pikirannya semua sudah terikat. Terikat oleh apa? Oleh mamon. Itu adalah dosa akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Kita melihat dosa 2 Timotius 3 ayat kedua. Dosa akhir zaman itu apa? Kita lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi apa? Hamba uang. Ini dosa. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kita bersyukur loh. Gereja kita diajarkan teristimewa kepada saya dulu. Tidak mencintai diri sendiri. Lebih mencintai Tuhan. Tidak menjadi orang yang menjadi hamba uang. Tetapi suka memberi. Suka memperhatikan orang-orang susah. Itu adalah orang yang sudah dibarui. 2 tahun pelayanan kita, pelayanan kasih. 2 tahun Bapak Ibu. Tidak gampang. Semua orang berkata tidak gampang. Selain hari Minggu. Waktu puasa, waktu lebaran tetap jalan. Tidak gampang. Tapi kita melihat di dalam jalan selama 2 tahun itu. Kita ketemu macam-macam manusia. Pertama kali donatur-donatur itu banyak. Bapak Ibu. Karena teman-teman kita banyak. Satu kali kita bicara, oke. Apalagi kalau udah kena angkat, oke. 1 kali, 2 kali, 3 kali dia lari sampai sekarang dia tidak pernah muncul.
Dia hanya bisa melakukan 1 kali, 2 kali. Habis itu dia lari, sudah tidak pernah muncul lagi, tidak mau lagi. Dia bilang apa? Saya juga hidup susah kok. Kok saya harus lakukan? Saya juga susah, saya juga harus lakukan. Dia tidak mau, betul itu dia ngomong tidak salah. Tetapi Tuhan itu lain. Kau lakukan ini, kau tidak pernah kekurangan. Karena yang kau buat bukan untuk siapa-siapa, kau buat untuk Tuhan. Lari. Tapi orang yang rohani, orang yang sudah dirubah mindsetnya, orang yang tidak masuk di dalam dosa akhir zaman, yang tidak tahu, dosa akhir zaman kan tidak tahu berterima kasih. Tapi karena dia tahu berterima kasih, dia tahu siapa saya ini. Ya. Wah, luar biasa. Dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi orang yang masuk di dalam dosa akhir zaman, kita lihat di sini, dosa akhir zaman tadi keluarkan, ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kalau orang ini yang rohaninya tidak masuk, dia akan masuk di dalam dosa akhir zaman. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama. Memberontak. Ya. Bahkan dia katakan di sini, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Itu dosa akhir zaman. Maksudnya apa Pak? Menyombongkan diri. Dia tidak punya kasih lagi. Kalau dia lihat orang yang melakukan kasih, dia hanya pandang sinis. Ya, bahkan dia memberikan itu dengan motivasi yang salah. Saya senantiasa berbicara kepada dapur-dapur. Kalian lakukan ini ya. Jangan punya motivasi yang salah. Lakukan ini. Ini adalah buatannya Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Jalankan saja. Jalankan saja. Pak, jalankan saja, jalankan saja. Kita mau dapat dari mana? Tuhan bilang, engkau bekerja, engkau pasti dapat upah. Dapat upah semua. Tapi saya ajarkan kepada mereka, jalankan saja, tabur saja yang baik, tabur saja yang lain. Jangan berpikir untung rugi kali, betul. Semua pasti kita hitung, Pak harus hitung, untung kali, betul. Tapi Tuhan bilang, engkau tabur itu, kau lakukan, apa yang kau tabur kau akan kau tuai. Kita lakukan. Orang yang rohani bagus, dia lakukan. Dia lakukan semua. Nanti untuk menuai ada waktunya. Saya teringat pohon kelapa yang ada di sebelah kantor. Saya ingat pohon kelapa sudah berapa tahun Tante? Cepat, keras Tante. Hah? 3 tahun. Itu 3 tahun itu umur daripada Quincy, anaknya Alec. 3 tahun. Kenapa bisa kok cocokkan dengan anaknya Alec? Persis waktu itu Novi melahirkan di rumah sakit bersalin yang ada di daerah Kejeran sana itu. Kami suami istri namanya Bapak Ibu Gembala datang mendoakan. Tapi pada waktu kita pulang, kita singgah. Kayak di sebelah persis ada terubus. Lihat ini Pak, ini kelapa Pak. Ini bibit ini Pak. Ini kelapa wangi. Ya, kelapa wangi. Oh, beli 1 pohon 750.000, saya beli. Saya tanam. Jadi dia punya umur Quincy 3 tahun. Dia tumbuh sekarang. Kita lihat, dia sudah buah. Buah pertama 1 biji saja. Saya coba minum airnya. Aduh manis sekali, bagus. Habis yang kedua sekarang dia buah. Dia buah. Buahnya jatuh. Buahnya jatuh. Karena apa? Belum kuat pohonnya ini. Akar-akarnya belum merambat yang bagus. Jadi pohonnya jatuh. Saya pikir aduh
Ini sudah buah, ini bagus ya. Puji Tuhan, ada 10 biji. Ini kelapa wangi. Bibitnya saja 750.000. Ini kelapa wangi, jatuh. Saya tanya kepada tukang, Pak, kenapa jatuh? Iya Pak, ini belum berdiri kuat. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan, Tuhan percayakan kepada kita. Supaya kita berusaha melakukan yang baik. Dan nanti ada satu saat dia tumbuh kuat, kita akan tuai ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar apa yang disampaikan lagi. Di dalam ayatnya yang kedua. Hendaklah kalian saling membantu, menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Luar biasa. Ini ayat. Rasul Paulus, saya percaya dia mendapatkan wangsit, dia mendapatkan hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, memerintahkan kepada jemaat yang ada di Galati. Jemaat yang ada di Galati, jemaat yang ada di Surya Kebenaran. Ayo belajar, hendak kalian saling membantu, menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Kita akan melakukan ini semua supaya mentaati perintah Kristus. Kristus perintah kita. Kita mau taat apa tidak? Gak gampang. Saling menanggung, saling menolong. Kalau orang yang rohaninya tidak bagus, lu enak lu. Saya juga susah kok tolong sama kamu. Senantiasa kita berbicara. Dari sungai Yordan lari ke Galilea. Ya. Galilea membagi-bagikan dan tidak pernah kekurangan. Dari sungai Yordan lari ke Laut Mati. Di Laut Mati, disitulah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia tidak mau memperhatikan orang-orang yang susah. Tapi dia katakan, saya renungkan, saling membantu menanggung beban orang. Kepada siapa ya? Saya berpikir-pikir, saya cari di buku penuntun besar. Kepada misionaris. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang lemah. Kepada jemaat-jemaat yang lemah. Ya. Kepada siapa lagi? Anak-anak yatim, ibu-ibu panti werda, janda-janda ini, orang-orang asing. Kamu harus saling membantu, saling memperhatikan. Saya berpikir ya. Tadi pagi waktu saya jalan, saya bilang kepada istri saya akan ketemu pemulung yang ada. Kalau sampai hari ini saya kasih, saya ketemu orangnya tidak ada, besok engkau dobel. Siapkan uang lagi. Kalau tidak ada, saya bilang tidak ketemu, saya kembalikan lagi sama dia uang. Ya, saya kembalikan lagi uang. Tadi tidak tahu saya sudah kembalikan apa tidak. Saya kembalikan, lusa kau dobel lagi, kau dobel lagi. Tapi tujuan saya bukan mencari untung, mencari balasannya tidak. Tetapi saya mau belajar menabur. Loh, Bapak Ibu tanya, Pak, Bapak sampai lakukan macam begitu bagaimana? Saya setiap hari saya jalan dengan Pak Haji. Karena Pak Haji dia harus keluar dari sini, dia harus pergi sembahyang di belakang. Dan di kantong dia itu pasti ada uang. Ketemu orang susah kasih, ketemu orang susah kasih, ketemu orang susah kasih. Saya jalan dengan dia, dia kasih, dia kasih. Tapi saya ini kok tidak kasih. Maka itu kumpul orang baik jadi baik, kumpul orang jahat jadi jahat. Saya tertutup. Waduh, malu saya ya. Padahal saya ini setiap hari Tuhan pakai memberikan makan kepada orang-orang. Tetapi ini kok saya jalan dengan dia datang sodor. Saya kok tidak kasih. Cuma saya panggil, sini Bu, kamu datang di sini. Tujuannya apa? Kamu ambil ini botol, karena di kerjanya botol-botol, piring botol-botol. Semua piring botol. Kamu masuk di dalam, ambil dos-dos. Itu saja. Tujuan saya juga jahat. Supaya bersih ini tempat. Padahal saya ini melakukan setiap hari kayak gitu. Tetapi kok saya tidak berikan dia. Justru karena saya melihat Pak Haji ini kasih terus. Saya ini ampun saya Tuhan. Pada satu saat saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Tuhan bilang, perhatikan orang itu. Kasihkan dia. Setiap hari kau kasih. Mau apa tidak? Saya iya Tuhan saya mau. Karena memang dasarnya sudah ada.
Mau kasih. Dulu udah mau. Dulu ego, udah mau. Tapi di situ saya mulai lakukan. Saya lakukan. Hati saya senang. Tapi setiap hari saya cari sama dia tidak ada. Cari sama dia tidak ada. 3 hari yang lalu. Pada waktu saya keluar. Saya lagi tumpuk beberapa hari punya. Yang belum saya kasih. Dia datang, Pak, Bu, kamu saya sudah cari sama ibu di mana, Bu? Ibu kemana saja? Dia bilang, Pak, aku udah bisa datang. Anakku ini sakit, Pak. Mau beli bubur, mau bikin beras, tidak ada uang apa. Kamu kumpul macam begini, ini dapat uang berapa? Dia bilang, semalam saya kumpul dapat 15.000. Susah ya. Tunggu ya, saya putar dulu ke sana ya. Dia tunggu sama saya. Kenapa, Pak? Mau tak kasih ke uang? Orang kalau bilang kasih uang itu senang. Saya pulang, saya kasih. Aduh, alhamdulillah. Saya bilang ini jumlah uang sekian ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan berkati. Nah, kembali lagi. Dikatakan saling menolong. Ya, saling membantu. Saya berpikir-pikir, iya Tuhan. Kalau ada di antara kita, jemaat Tuhan, dia bilang, masih ada kesempatan kita berikan, terutama kepada sesama seiman. Kalau sesama seiman, mereka susah betul-betul. Saya bilang, Tuhan, tadi waktu saya jalan, Tuhan, kenapa mereka harus susah, Tuhan? Mereka ini kok harus susah? Kan mereka ini kan bekerja. Kenapa susah, Tuhan? Karena Tuhan ingatkan, mereka masih hidup di dalam dosa. Karena mereka masih hidup di dalam dosa, sehingga jalan mereka itu buntu. Sekali lagi, mereka masih hidup di dalam dosa. Sehingga apa yang Tuhan katakan, tanganku bukan kurang panjang untuk menolong kamu. Aku bukan kopok tuli mendengar seruanmu, tidak. Tetapi penghalang semua itu dosa. Karena mereka masih hidup di dalam dosa, sehingga mereka ini hidup susah. Tapi kalau kita masih mau bekerja, apalagi kita ada di dalam jalan yang benar, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Oh iya Tuhan ya. Berarti karena mereka hidup di dalam dosa, sehingga mereka seperti begini. Nah, tugas kita, kalau ada orang yang hidup di dalam dosa, kita yang rohani, kita bimbing mereka, kita ajarkan mereka, kita didik mereka. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga kita melihat. Ayatnya yang ketiga, kalau seorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu membohongi diri sendiri. Lanjut ayatnya yang keempat. Ya, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak baik. Ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkan dengan apa yang dilakukan orang lain. Inilah penting sekali yang ada di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat ini. Keluarkan kembali di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan di dalam ayat 3, kalau seorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, seorang itu pun membohongi diri sendiri. Kadang kita itu menganggap bahwa kita ini hebat. Kita hebat. Apalagi kalau kita sudah bisa memberkati orang, bisa menolong orang, bahwa menganggap hebat. Ada orang yang memberi, suka memberi, tapi motivasi. Dia anggap ini orang-orang ini berdosa, jadi susah. Ya, ada pelayanan saya, ada. Dan sekarang udah begini, shoot. Dia menganggap dia itu orang hebat. Karena dia suka memberi. Dia pikir saya ini hebat, dia bilang. Kalau tidak ada saya tidak bisa jalan. Nah ini sombong. Ada seperti gitu. Sekarang udah turun. Terus. Sudah turun. Habis. Utangnya kurang lebih hampir 20 miliar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia menganggap bahwa dia punya diri ini hebat. Sehingga apa yang Tuhan katakan. Kalau seorang menyangka dirinya penting. Kadang kita berpikir kalau saya tidak ada. Dan mungkin pekerjaan Tuhan ini bisa jalan. Kalau saya tidak ada, dan mungkin pekerjaan Tuhan ini. Dia menganggap dia punya diri itu penting sekali. Tapi Tuhan katakan, padahal tidak.
Orang itu membohongi diri sendiri. Tuhan bilang padahal itu tidak. Orang itu membohongi diri sendiri. Kalau bahasa Hong Kong, jikei ngak jikei. Sendiri tipu diri sendiri. Itu bahasa. Jikei ngak jikei. Sendiri tipu diri sendiri. Dipikir saya ini orang hebat. Padahal Tuhan bilang tidak. Kamu tidak hebat. Yang hebat itu Tuhan. Ayat 4 coba kita melihat. Apa yang ayat 4? Setiap orang harus memeriksa sendiri. Apakah kelakuannya baik atau tidak. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita senantiasa diajarkan kebenaran firman. Sebelum kita makan kita periksa diri. Bagaimana kehidupan kita ini. Tolong HP-nya dimatiin. Ya. Setiap orang kita sebentar mau makan, tolong. Supaya jangan sampai kita makan salah. Kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam kepahitan, hidup di dalam kekotoran segala semua. Kita anggap kita punya diri ini sudah bersih. Kita makan tidak terperiksa diri. Jangan, tidak boleh. Tolong Josie matiin ya, tolong. Setiap orang yang harus memeriksa diri sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak baik. Ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Dia merasa bangga ya, bahwa dia ini hebat dan lain-lain. Tidak. Kita ini hanya dipakai sama Tuhan. Ya, kita ini siapa sebenarnya? Kita ini hanya dipakai sama Tuhan. Saya itu kadang dalam melayani, dalam melakukan tingkah laku semua. Sebelum saya menjalankan, saya pasti berdoa sama Tuhan. Tuhan ini bagaimana ini Tuhan? Sekarang apa yang menjadi kebutuhan kita? Engkau berbicara apa yang saya lakukan. Tuhan taruh di dalam hati saya. Kau berbicara sama orang itu. Kau berbicara kepada orang itu. Karena orang itu aku sudah siapkan kepada dia. Dari kecil aku sudah siapkan. Sekarang kalau dia sudah ada, sudah bisa, aku mau pakai hidupnya. Tapi kan banyak orang kan tidak mau. Ya, banyak orang tidak mau. Ada beberapa anak-anak muda pernah waktu mereka susah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka datang kepada saya. Saya tunjukkan kepada mereka, kamu lihat si A ini, kamu lihat contoh si B ini, kamu lihat contoh si C. Kamu mau lakukan. Mereka waktu itu dalam posisi susah. Kalau orang dalam posisi susah, apapun mereka lakukan. Mau Pak, mau Pak. Mau. Loh sekarang kan kamu udah bisa apa-apa kan? Kamu sekarang dalam keadaan susah kan? Kamu sekarang dalam keadaan tertekan kan? Kamu mau seperti macam begitu? Ikut. Cara-cara. Mau Pak, mau Pak. Tapi waktu sudah dibawa naik ke atas, sudah tidak mau lagi. Itu attitude, itu karakter. Ya. Bukan Tuhan tidak bisa sanggup merubah orang itu. Tetapi dia sendiri yang tidak mau. Bukan Tuhan tidak sanggup merubah dia. Dia yang tidak mau. Coba kita melihat. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayatnya yang ke-20, apa yang dikatakan? Wahyu 3, lihat aku huruf besar, Tuhan. Berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ini Tuhan kita Yesus Kristus berbicara kepada jemaat di Laodikia. Karena jemaat di Laodikia itu tidak bisa diomongi. Orangnya sombong, arogan dan lain-lain. Sombong, arogan itu sama, beda-beda tipis. Sudah kena hajar, kena habis-habisan. Baru Tuhan datang kepada dia. Bagaimana? Mau apa tidak? Ya. Mau apa tidak? Kalau kau mau, kau buka. Tuhan kan tahu kau buka. Tapi kalau kau tidak mau, ya saya tidak paksa. Tuhan bisa kok masuk bagaimana cara. Dia punya power. Dikatakan, aku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18, 19. Aku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia diberikan kuasa.
Kalau dia mau itu bisa. Tetapi dia tidak pernah memaksa. Aku berdiri di depan. Sekarang kamu udah kena hajar habis-habisan. Sudah habis-habisan kamu kena hajar. Aku berdiri ke depan. Bagaimana mau apa tidak? Saya teringat pada waktu itu. 30 tahun yang lalu atau 27 tahun yang lalu. Saya sudah kena hajar habis-habisan. Habis semua, kapal habis, semua habis. Miskin, kin, itu kena hajar habis-habisan, tidak enak Bapak Ibu. Maka itu saya bilang jemaat Tuhan kamu jaga baik-baik. Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa menurunkan. Tuhan bisa menurunkan, Tuhan bisa mengangkat. Ya, pada waktu saya sudah betul-betul sudah tidak berdaya lagi. Saya duduk di kantor. Istri di sebelah, kapal sudah tenggelam, barang di pelabuhan hancur semua. Yang menuntut sekian banyak, kapal-kapal tidak bisa lewat di pelabuhan karena kapal saya terguling peleh pelabuhan itu. Saya lagi duduk di kantor, saya lagi stres. Rekening bank saya semua udah habis semua, ditutup semua. Saya sedang duduk, datanglah orang bank. Dulu dia bagian kepala marketing di satu bank di Surabaya. Dia datang. Pada waktu dia datang, saya bisik sama istri saya. Seilu, arti seilu itu apa? Mati sudah. Ini orang bank sudah datang. Ya saya pasrah sudah. Saya terima. Ternyata dia datang sama saya. Dia tawarkan Tuhan Yesus Kristus. Namanya Pak Yopi. Bukan Yopi Pati. Ya Pak Yopi. Kok bisa Pak Yopi datang sama saya? Pak Yopi kan di bank. Oh tidak Pak Herman. Saya sekarang sudah tidak di bank. Saya sekarang sudah melayani Tuhan. Bagaimana Pak Herman? Pak Herman mau terima Tuhan Yesus apa tidak? Saya berpikir dia di bank. Kepala marketing. Tidak Pak, sekarang saya sudah tidak di bank lagi. Saya sekarang sudah melayani Tuhan. Pak Herman mau terima Tuhan Yesus apa tidak? Kenapa engkau datang kepada saya sekarang ini? Ya saya dah tahu, saya disuruh Tuhan datang. Dengan teman saya ini, teman saya kerjanya dok asin. Pengusaha dok asin datang sama-sama. Mereka menginjil kepada saya. 3 orang datang. Ya, mau terima Tuhan apa tidak? Bapak Ibu. Saat itu saya dihajar sama Tuhan. Saya udah tak kuat lagi. Saya bilang, tolong jangan berbicara di sini. Ayo ikut saya sekarang. Mereka berpikir 3 orang. 1 orang Ambon badan besar. Ya, 2 pengusaha. Ya, mereka saat datang. Yang 1 kerjaan dok asin. Saya bilang, kamu ikut saya. Pertama saya berpikir ini di kepala dari bank membawa tukang pukul. Kan takut. Maka itu pengalaman-pengalaman saya yang Tuhan izinkan jadi hamba Tuhan. Saya udah tahu. Waduh gemetar betul-betul. Saya bawa sama dia ke rumah. Ayo ke rumah. Loh kenapa Pak Herman? Ayo duduk di sini. Kalau di kantor kan pusing saya. Saya lagi stres. Utang banyak ditagih orang dan lain-lain. Ke rumah saja. Dan saat itu dia ngomong. Saya hanya ngomong sama dia. Ini loh jimat saya keluarkan dulu. Saya langsung buka hati. Ini loh jimat-jimat saya. Jimat air mata duyung. Saya pakai. Bayangkan setan itu membuat tipu muslihat. Orang sudah susah, ya masih pergi cari jimat. Jimat itu air mata duyung. Saya dapat di mana? Di pelabuhan di Sumbawa. Karena kapal saya pada waktu itu 1 tenggelam di Surabaya, 1 tenggelam di sana. Saya pergi ke sana, orang tawarkan kepada saya kan lagi pusing, lagi stres. Tanggungan begitu banyak, dikejar-kejar hutang. Tapi ada orang bilang, Pak, kalau Bapak mau Pak, ini ada Pak. Nanti kalau orang datang tagih sama Bapak, dorang melihat sama Bapak itu sudah lain. Dorang tidak bisa tagih. Ah masa? Saya bilang, apa namanya? Air mata duyung. 27 tahun yang lalu loh. Air mata duyung. You know air mata duyung? Ini saya berbicara. Mungkin kalau ada di luar yang mendengar ini, bertobat kalian. Habis itu fungsinya apalagi orang datang tagih sudah tidak bisa lagi.
Habis itu apa lagi? Kalau Bapak pegang ini air mata duyung, cerita sebenarnya ini malu, tapi saya telanjangi. Ya, kalau Bapak pegang ini air mata duyung, Bapak gosok di Bapak punya mata, gosok semua di muka, gosok semua. Ya, nanti perempuan lihat sama Bapak langsung kesensem, jatuh hati. Masa saya bilang, iya Pak. Berapa ini saya harus beli? Ya, saya bilang tidak ada uang saya di kapal, tak kasih minyak sama kamu. Saya suruh kapal pompa minyak 1 ton kasih mereka. Dapat itu botol kecil. Setan punya perbuatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya pulang, saya naik pesawat dari pelabuhan lapangan terbang Lombok. Ada perempuan cantik, saya ambil itu obat, saya bawa di kamar mandi, tak gosok mata saya, semua saya gosok. Sambil saya lihat terus, tapi orang itu lihat sama saya kok enggak datang ini cerita malu. Orang lihat sama saya kok udah datang. Tapi saya berpikir, oh udah apa-apa. Sudah, pulang ke Surabaya, saya sembunyi, setan itu memang penipu. Ya, saya sembunyi, istri saya pada waktu itu pulang dia tidak tahu. Ya, saya langsung pulang, orang lagi nagih utang begitu banyak. Tapi saya ambil ini, saya pergi di TP. Untuk apa? Saya gosok muka saya semua. Sampai di sana saya berdiri di pinggir lift situ. Mungkin ada cewek-cewek yang lewat, saya shoot. Bayangkan gendang. Wah susah kayak gini, setan bikin gila lagi. Tapi disinilah Bapak Ibu. Yang kita berbicara, Tuhan bilang, aku berdiri di depan, kau buka aku masuk. Saya di situ. Waktu datang saya suruh ini semua. Barang-barang saya bakar. Semua, bakar semua. Saat ini saya terima Tuhan Yesus. Sampai saat ini saya tetap berdiri. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Sampai saat itu saya diizinkan proses demi proses. Apakah Bapak Ibu bisa hampir tanya sama saya hampir jatuh? Hampir jatuh. Iblis sudah bawa. Sudah masuk sudah. Tapi oleh anugerah Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Istri sedang hamil Kesia. Masih kecil, istri lagi setengah mati di kamar. Saya seperti kayak gini. Coba bayangkan. Apakah kita mengiringi Tuhan tidak bisa jatuh? Jatuh. Maka itu saya tetap berdiri kokoh. Saya waktu itu digembalakan ya oleh ibu kekasih kita. Dia terus, bukan dia kepo, dia terus jaga sama saya. Ya. Maka itu penting sekali. Kadang kita tidak sadar kedagingan seperti itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lanjut di dalam ayatnya yang selanjutnya, di dalam ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima dikatakan di sini, sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Lanjut, orang yang menerima pengajaran Kristus hendaklah membagi dengan gurunya semua yang baik dan yang ada padanya. Lanjut di dalam ayat 7. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Nah inilah Bapak yang dikasihi Tuhan. Tuhan izinkan kepada kita. Kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan kita izinkan hidup kita itu dipermainkan. Ya, kita permainkan Tuhan sehingga apa yang dia katakan, jangan tertipu. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Ya. Apa yang engkau tabur itulah yang engkau tuai. Coba terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari dia katakan kita tabur tabiat, kita tuai juga tabiat. Ya. Janganlah tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Lanjut kita melalui ayat ke-8. Ya, kalau orang menanam menurut tabiat, ya kita tanam menurut karakter kita. Ya. Menurut tabiat,
manusianya, ia akan menuai kematian daripada tabiat itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus, kita setiap hari ini yang kita tanam apa? Tanam karakter kita yang busuk, sifat watak kita yang busuk, menghancurkan segalanya semua, kita akan tuai kematian. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, di sini tidak. Kita semua kita tabur buah roh yang kita tabur. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada lemah lembut, ada damai sejahtera. Itu yang kita tabur. Sebab satu kali kita tabur Bapak Ibu, kita akan tuai. Saya hanya merenungkan tabur kebaikan. Oh, kita akan tuai. Tidak langsung. Bisa juga tabur, langsung juga tuai. Tetapi semua membutuhkan waktu. Yusuf 17 tahun dia tabur yang baik. 17 tahun dia tabur yang baik. Dia tuai. Pada waktu itu dia tuai, dia jadi wakil daripada Firaun. Dia tabur yang baik. Tapi kalau kita tabur yang jahat, kita akan tuai. Tapi kalau kita tabur yang bagus, kita pelihara, tumbuh. Seperti pohon jambu atau pohon-pohon yang ada di belakang. Itu kan ditabur. Kita tabur terus. Jangan jemu-jemu atau jangan bosan, kita tabur. Tunggu waktunya akan tuai. Saya merenungkan, iya ya. 25 tahun gereja. Ya. Sudah 25 tahun Tuhan taruhkan kepada saya. Tabur yang baik. Tabur yang baik. Tolong menolong kepada orang-orang. Tabur yang baik. Saya boleh merenungkan terus. Ya Tuhan, selama 25 tahun saya ini berbuat apa ya? Saya mulai merenungkan. Kalau ada yang saya tabur yang jahat, ampun saya Tuhan. Karena saya tahu pasti ada satu waktu saya tuai. Tapi kalau saya tabur yang baik, saya mulai merenungkan satu persatu. Mulai saya urut selama 25 tahun, jemaat-jemaat yang ikut ini sesama seiman, saya mulai berbuat apa kepada mereka, berbuat apa kepada mereka, berbuat apa mereka. Saya pikir, saya renungkan. Memang orang yang berbuat sesuatu yang baik, dah enak. Maka itu Tuhan bilang apa? Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 dia katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi memang kalau kita sudah berbuat yang baik, kita tabur yang baik, kita menolong orang, kita jangan berharapkan orang itu balas sama kita. Jangan kita berharap orang itu balas sama kita. Kita ambil contoh daripada Tuhan Yesus. Coba kalau Tuhan Yesus dia tidak datang ke dunia ini. Tidak diutuskan oleh Bapa ke dunia ini, kita jadi apa? Hidup kita ini udah penuh dengan dosa. 450 tahun hubungan Tuhan Yesus, ya Allah dengan manusia ini habis. 450 tahun ini kosong ini. Bukan LAI tidak bisa cetak, tidak. Tetapi ini dosa 450 tahun. Saya berbicara dengan Frans Sanferius. Dia lihat, 450 ini. Saya omong begitu, dia buka di Google. Dia cari di internet. Pak, bukan 450 tahun, 445 tahun. Ya saya bilang guru kita ngajar kepada kita 450 kurang-kurang lebih lah. Tidak usah kita persoalkan ini. 450 tahun hubungan Tuhan Allah dengan kita itu putus. Maka itu dia kirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Tapi kita melihat sudah kirimkan anak yang tunggal, dia sudah pikul dosa kita di kayu salib. Bukan orang berterima kasih lagi. Dia bilang salibkan Yesus, lepaskan itu Barabas. Tuhan Yesus itu disejajarkan dengan penjahat. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, kita sudah berbuat yang baik. Jangan kita berpikir kembali lagi itu. Orang itu akan membalas kepada kita. Tidak. Kejahatan-kejahatan yang mereka balas kepada kita. Tapi kita anggap sejak kita berbuat ini untuk Tuhan. Kita berbuat ini untuk Tuhan.
Saudara Andre kemarin lapor sama saya, Papa, kemarin kita pergi melayani. Ya, pergi melayani, di sana ada gereja, Papa. Waktu kita bagi, Papa, itu orang. Mohon maaf ya, tapi saya juga kulit sama, kulit kuning ini. Ya, itu orang-orang Cina yang ada situ, orang-orang Tionghoa yang ada. Waduh, rasanya manusia itu tidak pernah tahu terima kasih, dia bilang. Mereka beribadah di situ. Waktu sedang bagi mereka rampas, saya belum ngamuk, saya belum ngamuk. Tapi yang lain diam saja. Sudah Pak, kalau memang macam ini, saya bilang tidak, kita tabur saja. Kita tabur saja. Ya. Kalau kita mau melihat mereka itu susah, tabur saja yang baik. Nanti ada satu saat engkau tuai. Tabur saja. Dari mana kita dapat? Ayat 24. Ayat 24 kita melihat. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi berkat itu bukan dari manusia yang datang membalas kita, dari Tuhan. Dari Tuhan. Saya pada waktu beberapa saat yang lalu, saya berbicara dengan seseorang. Ya, dia mulai menceritakan A, B, C, D dan lain-lain. Iya ya. Saya bilang saya ini kok tidak diberkati ya. Ada pemikiran macam begitu jujur. Saya kok tidak diberkati ya. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tiba-tiba coba cepatan ini. Kok saya tidak diberkati ya. Kok tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu dari kasih Tuhan. Ya sudah, biar sudah. Ya, saya waktu pergi renang. Setelah saya renang, saya ambil HP saya. Waktu saya ambil HP saya, ada kata-kata dari orang ini. Pak Herman, selamat pagi. Ini ya, saya ada bikin makanannya. Dan makanan ini saya buat dengan tangan saya sendiri. Bukan orang-orang siapa. Ini adalah dengan tangan saya sendiri. Saya buat Pak Herman ya, dan saya kirim sama Pak Herman. Saya kirim sama Pak Herman. Saya hanya merenungkan, oh terima kasih. Namanya si A. Saya saksi kepada dia. Saya baru merasakan, oh kok iya ya, saya kok tidak dapat berkat ini ya. Kok tidak dapat. Tuhan langsung hibur sama saya. Sekarang engkau, masa Pak Herman? Iya, saya tadi malam sudah tergerak hati. Saya pikir besok pagi-pagi saya langsung buat, saya kirimkan kepada Pak Herman. Ini dengan tangan saya sendiri, tidak kotor, percaya dia bilang. Dengan tangan saya, dia tinggal di daerah barat, dengan tangan saya. Sekarang saya gojek ya, saya hanya berpikir bukan soal makanan. Ya, dari mana nanti yang datang memberkati kamu? Dari Tuhan. Tuhan, Amsal 21 ayat 1. Tuhan akan memakai tangan Tuhan menyentuh hati daripada seorang raja untuk datang memberkati. Kemana mau dialirkan? Nah, kita melihat di situ. Saya merenungkan juga. Selama 20 sekian tahun, 25 tahun saya melayani. Saya tabur. Dasar hidup. Kita tidak berpikir tabur, tuai. Di mana motivasi saya. Tapi selama 25 tahun. Dasar hidup kita. Satu keluarga. Tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Bagaimana kita bisa hidup? Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup? Kalau ada orang berkata, oh ya Pak Herman bisa lakukan ini, Pak Herman lakukan ini. Karena jemaat Pak Herman banyak, perpuluhan besar, kolektenya besar dan lain-lain. Tidak. Saya bukan mengecilkan, tidak. Tetapi Tuhan izinkan seperti itu. Seperti 5 roti, 2 ikan. Tidak mungkin bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi Tuhan bisa berbuat. Apa saja dia bisa buat. Pas butuh ada. Pas butuh ada. Pas butuh ada. Pas butuh ada. Ada saja. Karena apa? Karena kita tabur dan juga kita tuai. Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun. Ya, saya lakukan ini. Tuhan bisa pakai dari mana saja cara. Kadang saya berpikir, Tuhan, kebutuhan ini bagaimana? Saya hanya jalan, Tuhan, saya minta hikmat. Apa yang kau harus lakukan? Tapi Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan bisa berbuat dengan aneh-aneh.
Tuhan bisa berbuat dengan aneh-aneh. Bisa mencukupkan semua apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Banyak gereja yang jatuh. Ya, kebutuhan. Kemarin teman saya dari Jakarta telepon. Honggi, gimana? Dia bilang, pelayanan kamu. Saya mulai saksi dia. Saya mulai menceritakan semua. Dasar tidak ada dasar. Tapi bisa lakukan ini. Sampai di sini saya video call sama dia. Kamu lihat ini kerja sedang relief. Kamu lihat, oh gila. Ini memang Tuhan punya kuasa. Secara manusia dah mungkin. Iya saya bilang. Bagaimana anak-anak semua? Oh anak-anak baik-baik semua. Mereka anak-anak ini semua tidak pernah minta uang sama bapaknya. Dah mau. Dah mau mereka. Mereka tidak mau. Mereka yang keluarkan uang. Tidak mau ambilnya orang tua punya uang. Tidak mau. Mereka yang keluarkan. Jadi kita tabur, kita tuai. Tuai turun kepada siapa? Kepada anak-anak. Anak-anak turun kepada siapa? Kepada cucu. Cucu turun kepada siapa? Kepada cicit. Mazmur 128 ayat 4. 4 ayat 4. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di depan rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Lanjut kita melihat ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 dikatakan ayat ke-6 di situ. Dan melihat anak-anak daripada anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, ayo. Apa yang gereja sudah hamba Tuhan, gembala sudah sampaikan, kita belajar. Ya, tidak pernah kita melihat orang yang suka menabur itu dia kekurangan. Tidak ada. Firman Tuhan sudah mengatakan tidak pernah melihat kekurangan. Tidak pernah. Pasti aja ada jalan. Saya melihat antara jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan. Mereka tidak pernah kekurangan. Ada yang menahan-nahan. Mereka tidak pernah juga berkelebihan. Ayo, mari. Kebenaran firman Tuhan kita jalankan. Saya minta pemusik, singer, ayo kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita boleh merenungkan. Merenungkan baik-baik. Oh Tuhan, Engkau baik. Sangat baik dan begitu baik. Oh Ramaya Rama Sikia Rabas.